Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Baim Wong dengan kakek Suhut. Ya, semua sudah tahu Baim Wong mendatangi rumah kakek Suhut dan akhirnya mereka bertemu. Baim Wong meminta maaf dengan tulus. Hal ini menunjukkan kebesaran hati Baim Wong. Meskipun sebelumnya Baim Wong mengaku dia benar dan tidak menyesali perbuatannya. Namun kini Baim Wong akhirnya menemui kakek Suhut, dan Baim Wong bertemu langsung dengan kakek Suhut dan melihat sendiri betapa baiknya kakek Suhut ini. Dan setelah mengetahui sendiri pribadi kakek Suhut, Baim Wong pun merasa malu sendiri dengan kakek Suhut, terutama soal ibadahnya. Nah, bagaimanakah pertemuan Baim Wong dengan kakek Suhut dan apa yang diucapkan oleh Baim Wong dalam pujiannya saat dia bertemu dengan kakek Suhut secara langsung? Maka dari itu memang tak kenal maka tak sayang. Setelah bertemu dan kenal, maka mereka berdua saling menyayangi dan saling mengasihi. Orang baik bertemu orang baik, begitulah istilah yang muncul dari netizen yang mengomentari pertemuan ini. Nah, bagaimana faktanya? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentingan jarimu. Ya, akhirnya Baim Wong menunjukkan kebesaran hatinya. Meskipun sempat mengakui bahwa dia melakukan hal itu untuk memberikan pelajaran kepada subscriber dan viewernya agar tidak menjadi peminta-minta dan tidak mengejar-mengejar dia hanya untuk sekedar mencari uang. Namun akhirnya Baim Wong pun sadar bahwa perilakunya tidak pantas dilakukan kepada kakek Suhut. Karena menyadari hal itu, Baim Wong pun akhirnya mendatangi rumah kakek Suhut dan minta maaf secara langsung kepada kakek Suhut. Baim Wong datang tanpa kamera dan memang tidak bertujuan untuk membuat konten, dan itu juga merupakan syarat dari kakek Suhut. Maka dari itu yang ada hanya foto mereka berdua, dan hal ini juga diunggah oleh Baim Wong di akun Instagramnya. Jika sebelumnya foto yang beredar nampak kakek Suhut masih belum bisa tersenyum sementara Baim Wong tersenyum, namun di foto yang diunggah oleh Baim Wong ini nampak kakek Suhut sudah bisa tersenyum bersama Baim Wong. Bahkan senyuman kakek Suhut lebih lepas dan sampai mengeluarkan giginya yang putih itu. Kakek Suhut pun nampak lebih muda dalam foto itu. Dalam captionnya, Baim Wong pun merasa bahwasanya dia malu sendiri dengan pribadi kakek Suhut. Masya Allah, terima kasih tegurannya. Dia orang baik, terutama ibadahnya, love. Saya sampai malu sendiri. Baru tahu pribadinya ketika saya bertemu Pak Suhut. Terima kasih bosku, selalu diingatkan ya, kalau memang saya ada salah. Allah mempertemukan kita dengan caranya yang beda. Sayang kalian semua. Dan postingan Baim Wong pun ini mendapatkan respon luar biasa dari netizen. Baru 2 jam yang lalu diunggah sudah hampir 1 juta atau 500.000 lebih orang yang menontonnya, dan juga sudah mendapatkan 21.000 komentar di akun Instagram dari Baim Wong. Luar biasa. Sementara itu hal ini pun disambut oleh sahabat-sahabat dari Baim Wong, dari rekan artis dan juga dari netizen yang memuji sikap Baim Wong ini, yang mau dengan tulus meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah hal yang luar biasa, kata netizen. Semua orang pernah melakukan kesalahan Baim, yang terpenting kita mau berubah dan minta maaf. Entah kenapa Baim Wong itu keren. Apa kan aku bilang, dia orang yang suka meminta maaf. Netizen pun banyak yang respect dengan apa yang dilakukan oleh Baim Wong. Bahkan netizen juga berjanji mereka akan kembali subscribe dan follow akun Instagram dari Baim Wong, juga kembali akan subscribe
ke channelnya Mbak Im Wong, yang seperti kita tahu saat kejadian ini viral, maka channel YouTube Mbak Im Wong hampir kehilangan 1 juta subscriber. Setiap hari turunnya ratusan ribu subscriber. Tapi dengan momen ini Mbak Im Wong memperbarui hidupnya, menyadari kesalahannya dan meminta maaf untuk segala kesalahannya. Meskipun sebelumnya Mbak Im Wong merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bos, gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau menjadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bos, you. Ya Pak. Nanti sama ya. Nanti sama Yogi, insya Allah besok kalau ada waktunya, Yogi bisa ketemu langsung di Cilengsi ya. Setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun atau nggak 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Nggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki, dia jalan, dia jadi orang yang suka apa, baju itu apa sih, brosur, bukan brosur apa, dia bikin baju lah waktu itu ya, dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya kian lagi ya sayang, ini lagi tuh lihat nih, ini gara-gara Keanu nih minta jalan tuh. Iya, jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang saya juga, itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget.